Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suaranya kedengaran? Dengar Bu. Dengar. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Pengembangan Akademik, Bapak Dr. Adib Abdus Somad PhD. Yang kami hormati para asesor yang telah bergabung dengan kita. Yang pertama Prof. Cipraya, Prof. Sirozi, Prof. Eden Makbullah, Prof. Miftah Arifin, Prof. Samsuni Am, Prof. Imam Fuadi. Alhamdulillah prosesi masih lengkap. Alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kita bisa menyelesaikan acara presentasi program Prodi Baru Pasca dan PPG yang diikuti 27 program magister dan 3 Prodi PPG dalam kondisi yang semuanya tetap stabil gitu ya Bapak Ibu, bahkan masih semangat nih para asesor, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim kita yang solid ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Tim akademik yang ini sampai ada yang lesehan ini sambil ngerjain kerjaan ini Bapak Ibu sekalian kalau mau lihat di sini. Ya maklum akhir tahun kita dikejar-kejar untuk menyelesaikan berbagai kegiatan dan berbagai laporan yang telah ditunggu oleh Bapak Ibu dari BPK ini di kantor kita. Salawat ma'assalam kita sanjungkan kehadiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'd. Bapak Kasubdit yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dari mulai jam 8 tadi pagi sampai kira-kira maksimal jam 2 ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua presentasi dari program Pasca yang mengajukan program Prodi Baru periode Agustus September tahun 2020, 27 Prodi Pasca dan 3 Prodi PPG. Dan selanjutnya kami mohon arahan apakah ini nanti available untuk kita lakukan follow up selanjutnya, yaitu ada beberapa rekomendasi yang nanti mau divisit atau nanti kita visit tahun depan, monggo nanti arahannya. Dan juga tentunya nanti juga ada semacam masukan dari pihak teman-teman dari keuangan atau bendahara, apakah kita masih memungkinkan sampai akhir tahun itu untuk melakukan visitasi lapangan. Dan selanjutnya juga kita mohon arahan dari Bapak Kasubdit untuk beberapa program yang S3 gitu Pak, yang memang ternyata di situ ada beberapa hal-hal substantif yang sehingga mereka belum bisa kita undang untuk presentasi pada saat ini karena masih ada berbagai macam pertimbangan yang harus kita bicarakan. Kita juga nanti mau minta semacam pencerahannya seperti apa. Monggo kepada Pak Kasubdit untuk bisa memberikan berbagai macam pencerahan, dan tentunya nanti sebelum ditutup gitu Pak, ada semacam overview dari masing-masing kelompok dari asesor gitu ya Prof ya. Mungkin dari kelompok 1 salah satu Prof Tip atau Prof Sirozi, kemudian begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Saya kira itu dari kami. Selanjutnya kami mohon semacam overview atau rekomen dari kelompok 1. Monggo Prof Tip, Prof Sirozi, kami persilahkan. Ya Prof Tip, ya silahkan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Kasubdit Akademik Dinkes Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya hormati para rekan setia kami
Ibu Zina dan Ibu Itu sengaja itu. Wawancara masing-masing 10 orang, 10 penyusul seperti tadi kira-kira ada yang jam 12, ada yang jam 1 ya, yang itu apa? Ya, yang jam 1 seri 2. Mereka sebelumnya sama dengan kami, tapi kami lebih cepat selesai dari Awas senior ini. kata Pak Samsunia, kalau Prof sampai sila cepat, lebih cepat selesai. Ya, tapi ada ibu-ibu terakhir itu namanya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi dari 10 yang kami wawancara, kami melihat bahwa ada sekitar 2 usul yang kira-kira perbaikannya tidak terlalu berat. Sisanya itu memang terlalu berat. Terlalu berat, 8 itu terlalu berat karena rukun-rukunnya itu yang mereka belum bisa selesaikan dan belum bisa berhenti. Ya. Jadi jangan makan orang pun yang bisa. Prof, izin suara tidak jelas. Tidak kerja. Sekarang sudah dengar. Sini. Iya, ganti ke sana aja nggak usah pakai. Sama kita Karena itu tadi. Kita diperintah oleh sesuatu yang tidak bisa memerintah. Sudah bisa? Sudah bisa ya? Sudah, Prof. ulang lagi, Pak. Udah lanjut. Baik, saya ulangi lagi. Kami sampaikan bahwa berdasarkan wawancara dan penyampaian kami tadi, ternyata dari 10 itu ada 2 pengusul yang kira-kira perbaikannya tinggal sedikit. Tinggal dikit. Karena apa? Karena unsur utamanya sudah terpenuhi. Saya tidak usah menyampaikan siapa-siapa, biarkan kami merahasiakan itu. Ya. Supaya nanti, mengapa dirahasiakan? Supaya nanti mereka amalan penyempurnaannya yang belum itu bisa dirampungkan dan diselesaikan lebih sempurna. Sama hanya kita, kenapa? Dia ditentukan, dia disebutkan dulu ajalnya kita kapan, supaya nanti kita rajin beramal gitu. So, amalannya banyak gitu. Yang lainnya, yang sisanya 8 itu masih perlu perbaikan-perbaikan yang substansial. Di antaranya ada rukun-rukunnya, misalnya ada dosennya yang belum terpenuhi. Ada yang jumlahnya banyak, tetapi tidak sesuai dengan linearitas bidang keahlian prodi. Ada juga yang sudah terpenuhi baru 3, berarti nanti baru tambah lagi 3. Tetapi Bapak Ibu, kami meyakini bahwa Bapak Ibu pengusul itu akan mampu menyelesaikan itu dengan baik dan akan mampu menyelesaikan itu dengan cepat. Karena terus terang aja, diktis itu, subdit akademik itu menginginkan semua prodi yang Bapak-Bapak ajukan itu akan diterima semuanya jika telah memenuhi persyaratan dan rukun-rukun yang mutlak ditentukan oleh Ban PT. Kami tidak ingin prodi-prodi yang Bapak ajukan itu ditolak oleh Ban PT melalui kami lebih dulu. Kenapa kami mengatakan disempurnakan? Karena kalau diajukan ke Ban PT, maka nanti Ban PT mengatakan, ada apa ini Prof. Sirazi, Prof. Tibraya menyetujui padahal tidak lengkap.
kemudian ditolak karena tidak lengkap. Karena ada unsur utama, misalnya tadi dosen yang jumlahnya harus 6 dan sesuai dengan linearitas. Sesuai dengan kalian prodi, satunya itu dari 6 itu boleh yang serumpun, karena yang 5 itu harus. Misalnya yang PAI, maka doktornya PAI. Satunya bolehlah pendidikan, ilmu pendidikan boleh, atau MPI boleh. Tapi yang penting adalah terpenuhinya rukun itu menjadi syarat mutlak. Kemudian CPL perlu dirumuskan dengan baik. Itu juga menjadi bagian dari penilaian Ban PT. Kemudian sistem penjaminan mutu internal itu menjadi rukun-rukun semua itu, Pak. Karena itu kami mohon agar kawan-kawan bisa melengkapi itu semua. Dan kalau sudah dilengkapi dan sudah bisa dicari, bagi mereka yang tadi dosennya itu susah, misalnya terus terang aja, PGMI itu seingat saya belum ada program doktornya di Indonesia. Belum ada. Baru mau ada tapi belum ada juga. Yang baru ada itu adalah S2-nya. S3-nya belum ada. Itu termasuk yang berat nanti mencari prodi PGMI. Kami menyadari bahwa itu dibutuhkan oleh bapak-bapak di daerah. Karena banyak permintaan dari stakeholder agar dibuka program magister itu untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah. Tetapi persyaratan dari Ban PT itu menentukan harus sesuai dengan dosennya harus sesuai dengan keahlian prodi. Karena itu kami mengharapkan agar segera, misalnya kalau dia bukanlah doktor PGMI, tapi boleh jadi dia studi Islam, tapi disertasinya mengenai PGMI, itu bisa masuk. Atau boleh jadi darurat betul, itu pun kita mau coba. Mungkin dia PAI, tetapi karya-karyanya itu berkaitan dengan PGMI, itu mungkin bisa diajukan. Dengan alasan kita konsentrasinya atau karya-karyanya lebih banyak ke arah situ. Karena itulah maka menyampaikan karya-karya tulis dosen dalam jurnal itu menjadi penting bagi kami untuk kami nilai kelaikan para dosennya, dapat diterimakah dia untuk menjadi dosen situ atau tidak. Memang yang paling berat tadi PGMI, ada 3 kalau tidak salah saya tadi. Nah ini perlu dipenuhi segera. Dan insya Allah kami tetap memberikan syafaat uzma kepada kawan-kawan. Tapi setelah amal solehnya ada gitu. Jadi tidak perlulah berdoa. Semoga hatinya Pak Atib terbuka. Insya Allah kami sudah terbuka lebih dulu lah. Insya Allah. Tinggal nanti disempurnakan itu. Persoalannya ada penilai yang lebih tinggi lagi, yaitu validator yang ada di Ban PT. Ini penting kita sadari semua. Mengapa tahun ini kayaknya Pak Kasudit ya, kita lebih ketat sedikit daripada yang lalu. Karena dalam laporan Kasudit akademik, ada sekarang 140-an prodi yang TMSP di Ban PT. TMSP itu tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi. Karena apa? Banyak sekali karena dosennya tidak terpenuhi. Ternyata dosennya ada yang lolos ketika itu, dosennya baru 3, 3-nya tidak. Ini kami tidak ingin lagi seperti itu. Sehingga menangani TMSP itu jauh lebih berat daripada menangani pengusulan prodi baru. Karena itu kami mengharapkan kawan, insya Allah kami akan bantu jika sudah memenuhi rukun-rukun itu. Saya kira itu sebagai pengantar saya dari kelompok 1 yang menilai tadi 10 orang. Saya kira itu kawan-kawan, kalau bisa jangan dulu tidur, cari dulu ini dosen-dosennya itu. Sehingga nanti kalau sudah ada tinggal dilaporkan ke Ibu Zidal insya Allah dengan Pak Mukti. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih, sekian review dari kami kelompok 1 dengan saya dengan Prof. Syirazi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ke sini. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya review dan rekomendasi dari
kelompok 2, kami persilahkan Prof. Fuadi atau Prof. Deden. Prof. Imam. Prof. Imam, monggo Prof. Sini, Prof. Ini Sabut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Akademik, Pak Kiai Adib, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kasih, para asesor senior, alhamdulillah kita ngumpul di sini untuk bareng-bareng untuk melakukan upaya pemajuan ya, pengembangan pembinaan pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan semua kegiatan kita nanti bermanfaat, dan tidak lupa juga para asesor yang lain dan para kru akademik yang luar biasa menemani kita untuk kegiatan yang kurang lebih seperti ini di banyak kegiatan yang lainnya juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Tip itu juga yang rata-rata menjadi kelemahan di usulan-usulan yang lain ya. Menurut saya dan juga Prof. Deden, secara umum memang ada kendala yang sangat yang penting yang perlu diperhatikan di dalam kaitannya dengan pengusulan itu, terutama sekali adalah kecukupan untuk calon dosen tetap ya, calon dosen tetap. Kadang-kadang perkiraan kita ini mirip atau sesuai dengan kompetensi bidang keahlian, tetapi kadang-kadang ini masih menimbulkan tanda tanya. Misalnya yang diusulkan itu ada unsur keislamannya, tetapi misalnya dari sekian yang diusulkan itu tidak ada satupun atau hanya satu saja dosen yang di situ memiliki karakteristik keislaman. Padahal itu distingsinya saya kira sangat jelas. Ada juga kadang-kadang program studi yang diusulkan itu tidak semata-mata persis dengan yang ijazah yang dimiliki oleh pengusul ya, atau beberapa dosen yang diusulkan oleh UPPS pengusul, dan ini menjadi lemah ya, Jadi apalagi hanya di tingkat konsentrasinya saja. Apalagi yang susah lagi kalau konsentrasinya itu terlalu jauh dari program studi yang diusulkan. Nah, ini saya kira sangat penting karena memang kebanyakan itu menjadi masalah bersama di dalam kaitannya dengan pengusulan. Ya. Kalau umpama kalau kami bisa menyarankan, mungkin akan lebih baik dengan program studi yang ada itu betul-betul dirawat dengan perawatan yang serius ya, sehingga kemudian tidak menjadi, mohon maaf, misalnya sana kok buka program ini sedangkan kita kok tidak buka program ini. Saya kira ini tidak perlu seperti itu. Yang kita punya kita rawat, kalau itu jadi salah satu ikon penting di dalam perguruan tinggi itu, insya Allah pasti akan didatangi oleh mahasiswa dari manapun. Selanjutnya yang juga perlu mendapatkan perhatian itu adalah SPMI ya. Jadi kadang-kadang sudah kita lakukan tetapi itu tidak kita administrasikan. Jadi dokumen mutu itu perlu menjadi bagian yang sudah harus menjadi harus kita bumikan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari, yang itu selanjutnya harus kita lakukan kita lakukan, bukan hanya kita punya tetapi betul-betul kita laksanakan ya. Jadi dari dokumen mutu itu nanti akan menjadi kebiasaan kita bahwa itu adalah bagian penting dari upaya peningkatan perguruan tinggi kita. Yang juga tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa kurikulum yang dibangun oleh masing-masing program studi pengusul itu memang ya tentu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi dengan begitu nanti bisa diprediksi profil yang ingin dicapai itu ini, capaian pembelajarannya itu seperti ini, maka kemudian nanti
saya lupa dalam kaitannya dengan dosen tadi adalah bahwa sekarang ini kan sangat mudah. Dengan PD Dikti itu kita bisa kita bisa mengkoreksi kalau ada program studi yang kita usulkan dan ternyata itu yang kita usulkan adalah program studi yang dimiliki oleh program studi S1 misalnya, itu kelihatan sekali, gampang sekali mencarinya itu tadi kan, gampang sekali kita ngeceknya itu gampang. Nah susahnya kalau itu kita usulkan misalnya untuk usulan program studi S2, sedangkan misalnya ada 9 orang yang kita usulkan 5 orang. Jadi yang akhirnya S2-nya bisa dibuka, S1-nya kan bisa ditutup itu nanti. Ya. Jadi sangat bisa ditebak dan bisa gampang dicari sekarang itu. Karena itu tidak perlu membikin-bikin, kalau memang belum ada dasarnya ya saya kira tidak perlu dipaksakan. Tapi bahwa semangat untuk melakukan pembukaan baru saya kira sangat terbuka, tetapi yang penting terukur dengan kemampuan yang yang kita miliki masing-masing. Selebihnya saya kira rata-rata kurang lebih sama Pak Kasubdit dengan senior kami Prof. Tipraya, karena itu saya cukup bisa sampai di sini saja. Sekedar informasi bocoran dari Prof. Deden tadi, dari yang 10 yang kita nilai, yang kita review, ada 4 program studi usulan yang dianggap oke, kemudian ada 4 yang dianggap perlu perbaikan yang agak berat sedikit, dan ada program studi usulan yang merupakan perbaikan ringan. Nah, itu kesimpulan kami. Mana saja lah itu saya kira menjadi rahasia perusahaan. Tidak perlu disampaikan. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kasubdit dan semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedang, ada yang sedang-sedang saja, ada yang berat. Pulangnya gitu. Terima kasih Prof. Imam Fuadi. Selanjutnya review dan rekomendasi dari kelompok 3. Siapa nih? Prof. Samsu apa Prof. Miftah? Monggo. Yang lebih muda. Yang lebih muda. Dua-duanya shoot dulu itu tas. Shoot dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasubdit, Bapak Ibu Kasih, dan seluruh tim akademik yang luar biasa menemani sampai kelesetan. Kepada Prof. Tip, Prof. Sirozi, Prof. Deden, Prof. Imam, Prof. Miftah, yang berbahagia. Tadi selalu Prof, setiap kali setelah wawancara pasti kita tutup, yang penting bahagia. Ternyata bahagia semua ya, apapun keputusannya gitu ya. Semangat. Oke Bapak Ibu sekalian, kami sudah tidak kebagian apa yang harus direview. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. T, Prof. Imam Fuadi dari 2 kelompok itu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami ada 13 program studi usulan magister tadi yang berhasil kita konfirmasi. Dari 13 itu insya Allah, dan ini sudah kami istikharoi dan juga diskusikan tadi dari tim yang iya, hanya ada dari 13 itu ya. Ya, ada 3 yang direkomendasikan, tapi dengan syarat. Tapi syarat itu tentu tidak terlalu berat, karena rekomendasi itu berdasarkan beberapa konfirmasi dan rasionalisasi dari pengusul, dan itu sudah kita rumuskan di dalam laporan yang ada itu, dan insya Allah itu yang terbaik. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tip, ini bukan merupakan kegagalan, tetapi memang ada beberapa catatan yang harus dipenuhi.
Kalau Prof. Imam Fuadi tadi menyebut ada kurikulum, ada SPMI, kemudian yang dianggap paling krusial adalah tentang dosen, SDN, calon dosen. Itu saya kira sama gitu ya, sama, catatan saya sama. Jadi ada yang dosennya satu, yang terkait atau yang linear dengan usulan prodi, ada yang jumlahnya hanya 2, ada yang 3, kemudian ada yang sudah ada di prodi yang lain homepage-nya, kemudian ditarik, kalau ditarik itu nanti bolong, kemudian bisa jadi pilihan itu nanti apakah ditutup atau apa dan di mana dan seterusnya. Saya kira kasusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tip dan Prof. Adi tadi. Oleh karena itu, karena ini sifatnya juga pembinaan dari Pak Kasubdit dan dari kita semua, insya Allah ke depan akan terus dipersiapkan kalau misalnya ingin mengusulkan kembali dan itu catatan-catatan itu sudah kita berikan, insya Allah hal-hal penting itu nanti menjadi bahan evaluasi kita untuk bisa menjadi lebih baik di dalam rangka pengusulan prodi. Oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada para pengusul karena tidak harus bisa dipenuhi seluruhnya, tapi ada beberapa catatan tadi sudah disampaikan pada saat hearing ya namanya, hearing oleh Prof. Miftah dan oleh kami semua. Saya kira itu menjadi catatan dan pengusul juga sudah mencatat dengan baik, saya kira. Oke, saya kira itu saja. Selamat dan sukses untuk semuanya, ya, untuk semuanya. Insya Allah ini menjadi evaluasi kita semua dalam rangka untuk mengawal pendidikan kita dan bukan hanya jihad tapi juga ijtihad, Prof ya. Dan apapun, sekecil apapun kebaikan kita itu kan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi amal baik. Ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kasubdit dan seluruhnya para peserta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Samsu Niam yang telah memberikan reviewnya dari kelompok 3. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kasubdit Pengembangan Akademi, Bapak Dr. Abdi Abdus Somad untuk memberikan closing statement sekaligus arahan kaitannya dengan follow up dari beberapa prodi yang telah direkomend oleh Bapak Asesor. Langsung tutup aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati para asesor, alhamdulillah lengkap sekali ini dan alhamdulillah juga sudah melaporkan hasilnya. Sungguhnya laporan asesor tadi sudah menjadi indikasi ya bagaimana kemudian hasil presentasi dari para pengaju prodi pasca sarjana dan juga PPG pada periode bulan Agustus dan September. Tim saya di Subdit Pengembangan Akademik, bil khusus para kepala seksi, Ibu Zidal, Pak Mukti, dan juga tadi ada Pak Nuris juga, para CFU dan supporting staff yang saya hormati. Sekaligus juga ada tim dari mahasiswa S2 Jogja yang juga PPL yang juga sedang membantu kami di Subdit Pengembangan Akademik. Para hadirin yang secara Zoom tentunya yang sedang bersama kami pengajuan program pasca dan juga PPG. Saya mencatat pertama terkait dengan pengajuan ini ada beberapa variasi nih Prof. Tip ya. Yang saya sampaikan, yang saya clustering. Yang pertama adalah ada yang tadi disampaikan no revision, berarti diterima. Berarti tidak ada revisi atau revisinya minor revision, itu yang kedua. Diterima tapi masih ada revisi. Atau yang ketiga major revision. Kemudian yang keempat barangkali juga ada rejected, tertolak. Dari kategorisasi ini maka perlu kami sampaikan untuk yang terutama major revision, minor revision, kalau yang tertolak berarti silakan resubmit ulang. Yang major revision itu catatan dari para asesor tadi sudah terang benderang, silakan dipenuhi. Jadi dipenuhi itu ya sampai betul-betul
apa yang menjadi catatan tersebut, terutama tadi banyak dari SDM yang ditarik sana sini sehingga bolong ketahuan sekali ya. Ya itu tidak bisa dimainkan gitu ya. Sih apa namanya dosen tetap di situ nanti NIDN-nya, tapi kemudian juga lari juga gitu ya, nggak ada, lalu nanti membebani. Jadi oleh karena itu dengan adanya laporan tadi, saya berharap kepada para pengaju program Pasca dan juga PPG ini, silakan yang nantinya ada catatan pada dari asesor itu kan nanti akan dikembalikan catatan itu. Silakan segera aja dipenuhi gitu ya, tanpa harus kemudian komunikasinya salah jalur, misalkan uang itu urusannya sama di subdit pengembangan akademik, komunikasinya ke dirjen ya gitu. Komunikasinya ke direktur gitu ya, itu salah itu ya. Iya, jadi komunikasinya itu tentu kepada subdit pengembangan akademik, kekurangannya apa dipenuhi aja gitu ya. Iya. Nah, komunikasinya ke subdit ini jangan ya. Kalau komunikasinya ke PSI Busidal apa kekurangannya, atau di ininya apa namanya di aplikasinya itu kan ada nanti ya. Nah, kita sampaikan semuanya. Jadi terkait dengan yang major revision ini berarti ada beberapa tugas. Apakah major revision ini perlu divisitasi? Tadi kan pertanyaannya seperti itu. Saya kira sepanjang memang anggaran tahun 2023 itu available ya, Pak Komeng sama Mas Faris ini saya kira memungkinkan untuk dilakukan visitasi itu. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan direct information juga kepada perguruan tinggi yang kita anggap bahkan mungkin major ataupun minor revision. Bahkan mungkin yang no revision kita sampling juga perlu, kira-kira begitu ya. Tapi ya biasanya kalau yang no revision itu nggak tahu, kita nanti bisa lakukan itu uji coba seperti itu. Karena apa, seeing is believing. Selama ini kan kita enjoy dengan secara daring ya dalam jaringan, dan kita nggak pernah melihat langsung situasi perguruan tinggi di kampusnya masing-masing pasca pandemi 2020 sampai sekarang itu almost 2 tahun bahkan mau 3 tahun. Jadi pesan kami semuanya juga ini diulang-ulang kalau pas waktu kita malam Jumat Yasinan dan tahlilan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mau membebani sesuatu di luar kapasitas kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu bagi yang catatannya berat tadi ya, itu berarti kita anggap kalau melaksanakan amanah program studi S2 itu membebani. Buktinya apa? Berarti SDM-nya ditarik sana sini, bahkan berpotensi nanti kena TMSP, surat cinta dari PPT. Itu pasti itu. Ya Prof ya? Itu pasti itu. Nah kalau udah kena TMSP itu lucu. Katakanlah let's say prodi ininya divalidasi, kok kemudian diluluskan oleh Ban PT. Izinnya keluar, tetapi kemudian existing prodi S1-nya kena TMSP. Nah, ini nggak lucu. Padahal harusnya ketika mengajukan S2 itu yang berarti yang S1 sudah kuat. Berarti ada penambahan SDM dosen yang sudah doktor, yang kemudian kualifikasinya memang sudah ready untuk the next level, kira-kira begitu. Dan itu memang tidak boleh dipaksa-paksakan. Dengan spirit dan semangat baru di sebuah pengembangan akademik, yaitu quality is our priority, kualitas itu prioritas kami, dan tujuannya kembalinya untuk perguruan tinggi juga. Oleh karena itu mohon dipahami agar catatan dari para asesor, bagi yang ada catatan kecuali yang no revision, dipenuhi saja ya, tidak perlu neko-neko aneh-aneh ya. Saya kira itu yang paling penting dan harus dilakukan saat ini. Kalau kita cinta terhadap perguruan tinggi kita, tentu yang diajukan adalah menambah wibawa perguruan tingginya. Nah, karena itu sekali lagi tolong diperhatikan supaya beberapa catatan dari asesor tadi, bahkan sebetulnya itu sudah termasuk dalam kondisi bocoran itu sebetulnya ya, nggak perlu disampaikan, itu udah kasih di bocoran. Tapi nggak apa-apa, biar para bapak ibu-ibu pengaju itu tahu bahwa ternyata ada beberapa kelemahan, dan komitmen kita mulai saat ini akan memperketat mutu dan kualitas. Jadi kita nggak ragu-ragu untuk menyampaikan fakta ini kekurangannya seperti ini. Tujuannya adalah untuk kembali kepada perguruan tingginya. Jangan sampai TMSP. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu juga sudah sore. Saya yakin juga di Papua, Sorong sudah waktunya maghrib ya, mungkin juga.
Sekali lagi terima kasih atas kesabaran dan juga presentasi yang diikuti secara maksimal oleh para pengaju program S2 dan juga PPG. Terima kasih juga untuk para asesor yang sangat bersabar dan memberikan catatan yang kritis. Terima kasih wabil khusus kepada tim Subdit Pengembangan Akademik, Bu Sidal, kemudian Pak Muti, dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya mention satu persatu, yang telah membersamai acara ini hingga berakhir pada sore hari ini. Untuk itu, atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan ini dengan baik, dan marilah kita tutup rangkaian acara presentasi pembukaan izin program Pasca dan juga PPG ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak bisa diminum kopinya masing-masing di mejanya masing-masing ya. Ya, Terima kasih, Dip. ya sama-sama. Terima kasih. Mau foto dulu. Terima kasih Pak Kasubdit dan Pak Foto dulu peserta. Nah, difoto dulu. Silakan foto setelah di on cam ya, mau di recording, mau difoto ini. Semuanya. Mas Dinata coba. Yang masih off cam ya, di iniin. Dibuka dulu, Foto di- Tampil dulu. Kita verifikasi siapa yang ikut sampai akhir nih, termasuk ini juga. Ini. Nah. Ya. Mana Din fotonya, Din? Nah. Ya apa? Ya, mana? Mana? Screen. Ini? Ya, Terus? screen. Diapain? Screen dulu terus. Kamu Iya, jadi screen. nanti salah-salah. Nah. Tapi harus di-set semua. Satu, sekali lagi. Ya, yang page 1 ya, silakan. Senyum ya. Meskipun letih, lelah. Nah, 1. Yang page 2, siap-siap. Semua timnya senyum. Senyum. Wah, ada yang di mobil rupa-rupanya ini. STI Darussalam ya. Oh, aduh. Udah OTW. Udah OTW ya. Apa-apa di atas mobil, di dalam mobil. Yang penting tidak di atas mobil. Nah, sini juga kita siap-siap para asesor, kita fotokan. Semalam belum ada Prof Tip ya. Ayo. Belum sah itu. Enggak. Udah sudah di end. Kita tutup ya kalau udah semuanya. Silakan. Terima kasih. Silakan sudah bisa live. Kalau Terima kasih semuanya. Terima kasih. dari Juanda, Sudah menyelenggarakan yang juru bicara Bogor tadi dari Juanda Bogor, mohon namanya disampaikan. Masih ada yang tampil di sini? Oh, Juanda. Ibu siapa tadi yang Pak? Jadi ini tanya. Zahra. Ibu Zahra. Zahra ada enggak dari Juanda Bogor? Ibu Zahra ya, sudah. yang penting SK-nya cepat turun. Selamat semua, bersemangat ya. Baik. Ya. Oke, udah ya. Sukses semuanya. Semangat semua. Saya close ya.